Kencang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Tanjung, di tepi jalan, menuju pulang ya ke Ketapang. Sekarang sudah jam 16.55, sebentar jam 17 ya. Jangan lupa di channel saya, welcome to my channel Tujuh Beradi Official, sahabat-sahabat. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum Maol, Rinto, Bang Aswadi, Ya. channel Tujuh Beradi. Odey. Mana kita nih bang? Subscribe ya. Pontianak, AR. Oke, Bang, sahabat-sahabat. mana kita nih? Pontianak? Balik Tapang. Balik Ketapang. Balik ke Ketapang nih. Siap. Sahabat-sahabat ya. Jangan lupa di subscribe channel ini ya, biar berkembang dan menimbulkan kreasi yang mantap. Ini masih di wilayah Tanjung Baik Budi ya, sahabat-sahabat. Subscribe. Jangan lupa sahabat-sahabat bantu subscribe ya. Kita mengadakan jalan-jalan atau pengobatan insyaallah nih izin Allah. Sekarang kami sudah selesai mengobati orang yang sakit sahabat-sahabat ya. Penyakitnya non medis ya. Maklumlah. Intinya dengan izin Allah sembuhlah mudah-mudahan ya. Semua kita kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan apa yang selama ini yang beliau sakit itu jadi pelajaran dan jadi penghapus dosa kita ya sahabat-sahabat. Dan pelajaran bagi orang yang tidak sakit. Makanya kita ni supaya kita tidak banyak musuh, berkatalah, berbuat baiklah kita ya. Jangan pernah berkata yang salah meskipun benar. Kadang tu orang tu menyimpan dendam, sakit hati. Saking sakit hatinya kadang-kadang tu manusia ni kadang tu main halus lah sahabat-sahabat. Kalau orang kampung bilang tu kirim-kirim lah supaya sakit orang itu sahabat-sahabat. Itu. Di sini jam 5 lah, katakan kurang lebih jam 5 waktu mendung, hari dan keadaan gerimis ya. Sebenarnya hujan lebat, tapi udah teduh lah sedikit sahabat. Sahabat-sahabat, kita bercerita tentang apa yang kegiatan kami sehari-hari. Kegiatan kami sehari-hari ini sahabat, sebenarnya khususnya sebenarnya kami ini membantu lah ya saudara kita yang sakit dari hal-hal penyakit gaib lah ya. Jadi kalau orang bertanya ilmu apa sih bang yang digunakan, tidak ada ilmu kami nih, sesungguhnya ilmu itu milik Allah. Kami punya keyakinan kita punya Tuhan, khususnya orang Islam itu yaitu Allah namanya bah ya. Kita gunakan selawat Nabi ya. Kalau sahabat bertanya apakah menggunakan media bang, insyaAllah kami tidak akan menggunakan media. Kami yakin pertolongan hanya kepada Allah dan selawat syahadat itu aja sahabat-sahabat. Dan menggunakan ayat suci Al-Quran sedikit. Jadi melanjuti video saya yang kemarin masalah selawat Fatih, selawat Nurijati, selawat Malaikat Yakut. Saya sampaikan jika ingin kita dipenuhi rahmat atau syafaat itu banyak berselawat sahabat-sahabat ya. Kita tidak boleh tak berselawat atau berselawat. Jangan. Jadi kalau sahabat ingin bertanya, selawat Al-Fatih itu selawat apa bang? Selawat Fatih adalah selawatnya Allah ya. Bacaannya kan mungkin dah saya sebutkan kemarin waktu malam saya sudah upload ya. Dah saya sebutkan ya. Kalau seandainya belum tahu itu bisa dicarikan ke Google, bisa selawat Al-Fatih. Bukan surat Al-Fatihah, bukan, selawat Al-Fatih. Kegunaannya banyak sahabat-sahabat. Gimana cara mengamalkannya? Kalau cara mengamalkannya itu sebenarnya kita tidak perlu niat hanya kesaktian, jangan. Niatkanlah semata-mata mencari pahala, mencari redha Allah ya sahabat-sahabat ya. Karena mencari keredaan Allah itu sangat sulit. Dan jaga hati kalian ya, hati kalian. Hati itu dijaga itu seperti apa? Seperti ini sahabat-sahabat ya. Jaga hati ini yaitu sifat dari penyakit iri dengki. Ya, iri dengki itu penyakit hati dalam manusia. Ya, karena hati ini adalah alam gaib
yang termasuk alam malakut ya. Hati ini alam malakut. Karena apabila manusia ni solat, zakat, sementara hatinya masih iri, itu percuma sahabat-sahabat ya. Karena yang dijaga tu hati. Jadi kalau hati bisa kita jaga dari sifat amarah, karena syaitan itu mudah masuk, iblis itu mudah masuk, santet mudah masuk kalau sifat kita seperti itu. Makanya syarat-syaratnya saya jelaskan supaya kita ini terhindar dari jin, syaitan, supaya tidak besar dalam tubuh kita. Ini pertama, hati kita jaga. Jangan sedikit, jangankan mau kita lakukan, ada perasaan kita yang tak baik. Orang misalnya punya kemampuan membeli mobil, atau tetangga kita membeli sesuatu, naiklah di warung, larislah, dalam hati kita berkata, jangan-jangan ini, tak boleh sahabat-sahabat ya. Berarti kita ada sifat iri. Seharusnya kalau ada tetangga punya mobil, punya harta, seharusnya kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, supaya kita sakit pening, kita bisa minta tolong, minta hantar. Tapi tidak semua manusia tu mengucap Alhamdulillah. Kadang tu seandainya pun udah dikasih rezeki, malah kadang tu kebanyakan, mayoritas lah ya, kebanyakan tu sombong. Sombong, punya harta sombong, karena dia merasa dulunya susah. Ada kadang-kadang manusia itu dulu masih hidupnya dia sulit lah. Setelah dikasih Allah rezeki, dia jadi orang kaya, malah dia lupa dengan orang yang susah, lupa dengan dulu membantu. Kenapa dia tidak membantu? Dia tu dendam, seolah-olah tu dendam. Sekarang aku sudah kaya, aku doa. Lalu seperti itu. Kadang seperti itu manusia itu. Itu yang sangat ditakutkan. Hati-hati menggunakan harta benda dalam hidup kita. Itu akan Allah pertanyakan, Allah bertanggungjawabkan sampai dunia akhirat. Dari mana kita dapat harta itu ya, sahabat-sahabat ya. Sesungguhnya kalau kita tahu tentang hari kiamat, tentang alam kubur, itu ditanya. Jangankan mobil, apa, duit. Ada kisah seorang penggali kubur. Penggali kubur itu setelah dia mati itu ditanya, wahai seorang penggali kubur si fulan, aku mau tanya dulu, kau kerja kau cuma penggali kubur. Aku mau tanya satu hartamu yang kau punya apa? Cangkul yang kau gunakan tu itu datang dari mana duitnya? Bayangkan, satu cangkul ya, pertanyaan itu hampir bertahun-tahun. Satu cangkul itu asal usul dari mana duit itu? Bayangkan, satu cangkul. Sehingga orang itu diriwayatkan tu sampai takut, saking nyeritnya di alam kubur itu. Ditanya satu cangkul itu, bagi yang kaya. Makanya kalau kita punya harta benda, syukuri, kita gunakan. Ada mobil, gunakan untuk bantu orang. Kita pergunakan untuk mengobati orang. Kalau ada kemampuan, kalau ada orang sakit, silahkan pakaikan semuanya. Tapi pun yang pakai pun pandai-pandai gak. Jangan mentang-mentang dah ada dipakaikan orang semua hati dipakai, udah dibawa rosak nak mengaku lagi. Tak salah game, dipinjamkan salah, tak dipinjamkan salah. Dipinjamkan semua hatinya, tak mau menjaga, tak dipinjamkan gitu dikatanya, ujung-ujung dia atunya. Kan ni manusia tu dah ada sempurnanya. Kadang dibaik dia salah, tak dibaik menjadi main hantu kadang kan, habis sam dipitnahnya. Kadang tu tinggal kita je lah. Intinya kita dah lah, sistem hidup tu anggap ya ujian. Sebisanya lah kita bantu. Semampu-mampunya lah ya. Makanya kita belajar tentang Islam. Kita insya-Allah tahu yang mana baik, yang mana salah, yang mana dilarang oleh Allah, yang mana boleh dilakukan. Sahabat-sahabat ya, ini ada orang bermotor ni, tak berhelm ni, di belakang ni. Yang baik kita ambil, yang baik ditinggalkan. Yang baiknya apa? Ini perempuan jangan dirudu. Yang tak baiknya dia tak berhelm, jangan ditiru ya. Jom ambil boleh. Itu noleh lagi dia sahabat-sahabat ya. Macam ini macam ini. Ini orang yang tak ada beban batu diambil sahabat-sahabat ya. Buang-buang waktu camping Kulu Kilik macam polisi, bukan enggak polisi. Kulu Kilik hujan beribut, hanya camping-camping ngangung-ngangung. Siapa yang membayar dia? Anak bini tinggal. Cubalah kita ngangung-ngangung pergi berdakwah, ngangung-ngangung kita, insya-Allah. Itu buang waktu mubazir itu. Maka dipertanyakan,
nanti ditanya, kamu semasa hidup kau tujuan kamu kemana? Ke KP kemana? Itu dipertanyakan semuanya. Macam alhamdulillah, insyaallah dan Allah, mudah-mudahan kawan-kawan yang ada ini setiap perjalanan dipertanyakan, amal kita akan menjawab. Kemana wahai, misalnya Kamil, wahai Maul, dulu kau hari ini. Oh, dulunya aku sebelum tobat begini, sekarang aku dah tobat. Semenjak aku tahun segini, amal menjawab. Perjalanan aku dengan Bang Wat kemana? Mengobati orang, menolong orang. Terus orang memberi kau, itu bukan saya meminta, orang mengasih. Okey, siap. Maka itu yaumul hisab, hari perhitungan. Ya sahabat-sahabat. Ngomong-ngomong sahabat-sahabat, saudara saya di belakang ni diam ni ngapa? Ngomong-ngomong lah. Telap. Sahabat-sahabat di setia subscriber saya, sekali lagi welcome to my channel 7 Beradi Official. Nanti sahabat-sahabat saya akan perkenalkan saudara saya Kamil, dia mempunyai channel baru. Siapa ni, Mel? Arif Kamil. Arif Kamil. Ya, sahabat-sahabat Arif Kamil, nanti saya promosikan ya yang sudah. Saya juga bang. Rinto. ANR21. Rinto? ANR21. ANR21 channel. channel. Nanti boleh subscribe ya, bantu ya saudara kita biar berkembang. Link kau kirim ke aku Nanti ya okey. Nanti saya punya saudara, teman-teman saya yang stay ini, saya bantu agar subscribe naik ya sahabat-sahabat ya. Kalau susah cari linknya, kami taruh di bawah deskripsi. Okey sahabat-sahabat. Tinggal dicari ya. Boleh nanti masukkan link kau ya sana channel siap, siap. yang 1000 ni. Siap. Ya, juga ya. Masuk ke ya sini, masuk ke ya. Masih jauh ke bang jalan ni bang? Berapa kilometer ni bang? Bertanya atau buat bertanya ni? Tanya lah. Abang orang mana bang? Saya orang asli orang Kalimantan bang. Orang Kalimantan. Di Ketapang kotanya. Setiap ni Sungai Awan Kanan. Tempatnya suka maju. Maju. Jalan tengok pasar tengok pura. Dah punya isteri bang? Banyak ikan bang. Belum bang. Belum bang. Kerana abang kalau bohong di sini ditonton ni ramai bang, orang bang. Jadi ini risiko sendiri bang ya. Ya, bang. Kalau Rudi ni, Bang Rudi. Tidur Rudi? bang. Ha? Tidur bang. Tidur. Oh dia tidur bang. Yang ngomong siapa ya? Ada bang. Oh dia. Kodam ni bang. Kau channel Ini lah sahabat-sahabat ya. Kita bercanda ya. Kita tes kejujuran ni. Kerana kalau seperti Jin Timur Tengah tak jujur, salah. Jujur, Pun salah. tak jujur ada yang mantau sahabat-sahabat ya sahabat. Kodam di rumah tu yang mantap. Kerana ini live bisa nanti ditonton. Dah. Okey sahabat-sahabat semuanya, di sini kita ada gurau lah sedikit ya. Apa yang kami ketawa mungkin kami ada guraunya, tidak ada sedikit pun menyinggung subbreakers lah pokoknya. Jangan salah. Jangan salah ya sahabat-sahabat ya. Jangan salah anu lah. Salah apa nama? Saya sebagai pemilik channel 7 Beradi Official, apapun terjadi, kalau kami habis pengobatan, kami akan upload perjalanan kami dari ke Tanjung sampai pulang ya. Tergantung durasi HP dan memori ya sahabat-sahabat ya. Maaf sahabat-sahabat ya, kalau ada terjadi penonton ini ada kameranya bergetar seperti ini, harap maklum, jalan ini waduh macam kaca nih sahabat-sahabat ya. Jangankan di jalan, sahabat-sahabat pun tahu yang sudah menikah di ranjang tuh paling kuat goyangnya sampai berkeringat. Ya sahabat-sahabat ya, masih mendingan goyang di jalan ni AC, tak pernah berkeringat. Pernah tak Bang Rudi? Ya. Siap. Mana Bang Maul? Siap. Okey. Sudah ada channel Bang Maul, saya bantu nanti. Belum. Saya nanti aja. Bikin insya-Allah kita Ya, sama-sama nanti. berkembang. Bukan HP ini HP lagi jadul bang. Oh, insya-Allah nanti kita bagi rezeki. Saya doakan semua-semuanya kita Amin, saling amin, membantu. amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau saya berhasil kita bantu beli HP supaya mungkin channel kita bantu gimana caranya. Siap. InsyaAllah Kita satu mulai hari, dari awal ya. InsyaAllah saya bantu. Bagaimana caranya mengajar subscriber itu satu hari bisa ngajar 1000 bahkan lebih ya satu hari bisa. Sahabat-sahabat ya. Baik, kita bantu nanti caranya. Bahkan jam tayang itu resmi ya sahabat-sahabat ya. Tidak mengurang apa namanya monetisasi ya Allah, susahnya buat maklum lah sahabat-sahabat saya ini udah ke barat-barat tadi dasarnya sahabat-sahabat. Karena susahnya buat monetisasi apa ya. Biasalah. Kami kan diam di Jadi Lampung. Ini jembatan apa namanya? di sini nama jembatan Keli Butuk nih. Butuk Ya. emang kali. Oh, Tepurukan. Tepurukan. Maaf sahabat-sahabat ya. Karena saya belum hafal, saya tahu nyebut ya namanya. Keli Butuk.
Pokok kecil je. tempurukan kecil. Ini tepuk kecil. Okey sahabat-sahabat, Samping kubur. sambil bercerita dalam mengendarai kendaraan motor atau mobil dalam keadaan hujan ini, hati-hatilah sahabat-sahabat ya. Kadang jalan tuh licin ya. Jangan kita anggap hujan pengen mau laju sepi, jangan, hati-hati. Kadang kecelakaan itu, musibah itu seperti niat ya. Kejahatan juga dah ada niat pun apabila ada kesempatan. Nah, begitu juga jalan ini. Saking laju ada niat mau jatuh, oleh kerana keadaan jalan itu licin, ban kita tidak dukung, jatuh. Itu secara zahir. Belum lagi makhluk. Kalau kita seandainya lewat di hutan-hutan tu bisa menyelakakan kita. Kenapa sih seperti itu? Karena kita tidak berdoa. Ya sahabat-sahabat ya. Kita kembali kepada syariat lagi. Kalau kita berjalan-jalan sahabat-sahabat, khususnya muslim ya, seringlah ucapkan kata Rasulullah tu, apabila kita berjalan, bergerak atau kemanapun bekerja, ucapkanlah bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah jamin tidak akan celaka orang itu apabila dia berpergian jalan jauh, dan tidak akan mati dalam kecelakaan atau dibunuh atau apapun ya. Apalagi nama badan kita ini hancur ya, Allah jagakan ya. Jangan tidak percaya sahabat-sahabat ya, itu Allah jamin semuanya. Tetapi kenapa kita orang Islam itu malas berdoa sahabat-sahabat, sehingga ada makhluk yang mengganggu di jalan kita, ditolaknya. Hal yang wajar, banyak terjadi di Indonesia ini. Kenapa setiap di persimpangan sering kecelakaan? Kalau sahabat tahu tentang hal gaib, itu ada makhluk itu, ada makhluk sehingga dia memakan tumbal ya. Misalnya dalam 1 tahun 2 kali kejadiannya atau 3 kali di daerah, misalnya di simpang situlah di depan itu sahabat-sahabat ya. Itu sering terjadi, sehingga ada orang atau bangsa manusia yang mampu menarik makhluk itu ya. InsyaAllah selesai. Pernah terjadi kemarin sahabat-sahabat, kita dah sebutkan di wilayah kota itu, kita dah sebutkan lah ya. Ada seorang penjual pecel lele itu, dia Lamongan, dia mempunyai engonan ya supaya dagangnya laris ya. Sering kecelakaan itu, setiap tahun 3 kali jatuh, bahkan urjan. Ternyata di situ itu ada engonan orang lah, tumbal. Dia lalai untuk mengasih makanan atau tumbalan setiap malam Jumat, mengasih darah lah. Sehingga dengan perjanjian awal tu, dia mengambil makhluk ini, bolehkah di luar keluarga dia? Boleh, yaitu orang di jalan. Kalau dia terlambat mengasih darah di jari manisnya, maka tumbalnya orang yang lewat di warung makannya, maka terjadi kecelakaan ya. Itulah, kan zalim orang seperti itu. Padahal kalau mereka tahu tu rezeki itu, ya Allah, tidak perlulah kita seperti itu, sehingga tidak barokah kekayaan dia yang laris seperti itu. Kalau sahabat tahu itu, orang menggunakan tumbal makan supaya laris itu, kadang tu sejenis bangsa jin, anggap ya tuyul itu lidahnya, kadang tu makhluk itu dimasukkannya tangan, diobok-oboknya tu air liurnya, kadang tu itu sangat menjijikkan sahabat-sahabat ya. Kecil mah benar mah, tapi sejuknya. Kita sudah memasuki wilayah apa ni? Kelibutu Tempurukan ni. Tempurukan besar sahabat-sahabat ya. Bagi warga Ketapang khususnya tahu wilayah ini Tempurukan besar, Tempurukan kecil ya. Yang sering terjadi kecelakaan ni biasa kita wilayah ini sahabat ya. Yang di depan kita ini. Ini Tantekong ini. Tekong patah. Dulu di sini sebelah kiri kita ada makhluk itu. Pocong kuntilanak dulu di sebelah ini. Di sebelah kanan ini kuburan. Oh situ lupa saya itu. Sini tadi pas okey. Tekong tadi. Ini sebelah kanan tempat istirahat sahabat-sahabat ya. Maaf ya, tak bisa melihatkannya, kamera sudah saya kunci di sini. Tak bisa saya mainkan. Ini baru jembatan perbatasan apa ini? Macam apa? Kelibutu. Tepuk, mas tepuk ni bang. Tempuruk kecil besar ni? Besar. Besar. Setepuk ni. Sejuk ni. Okey sahabat-sahabat, kita sudah turun di jembatan tadi kecil di Tempurukan besar.
juga nggak ada jalan teh. Lama wabar. Ujung sikit ya Allah. Kalau makan den aku teh. Itulah sahabat ya. Kalau dapat yang seperti tadi mobil itu makan lane sebelah saya ini ya. Padahal masih lebih sebelah sana. Aduh, manusia. Dan bagi pengguna jalan, pengendaraan, khususnya yang bagi yang mempunyai mobil, kalau dapat, kalau tidak keburu-buru itu kalau ada telepon masuk itu jangan diangkat lah ya. Atau kita ngenepi sebentar ya. Kalau itu kok kecuali ada hal atau keluarga sakit boleh lah, itu pun kita harus berhenti sahabat-sahabat ya. Itu risikonya besar ya. Memang sih kita pengen mau cepat ya, waktu keadaan selamat. Kalau enggak selamat lebih fatal lagi sahabat-sahabat ya. Sekarang sudah menunjukkan jam 17 lewat 16 ya. Ini di waktu jam saya nih ya. Langit dah mendung. Nah, malam ini. Saat ada tikungan sahabat-sahabat, jangan kita sekali-kali mendahului kendaraan mobil ya. Nah, seperti keadaan sekarang ini, belok sebelah kanan ini, meskipun terburu-buru, kita nggak tahu ya, kecelakaan itu tergantung diri kita, keteledoran kita sendiri. Di depan ini mobil tangki lah ya. Sebenarnya sahabat-sahabat saya paling nggak suka lah namun di belakangnya mobil, apalagi truk ya. Paling risau kalau kata saya itu. Karena aku saya malas kadang terjebak lubang, dia melangkah jadi kita kena. Gitu lah. Kita mau mendahului mobil yang bagi baru belajar, kalau kita mendahului kendaraan di depannya bersama mobil itu, mintalah lampu sebelah kanan, ikuti peraturan lalu lintas. Sore ini sahabat-sahabat ya, maklumlah mendung, dalam kamera pun mendung. Sebenarnya terang nih sah. Oleh karena kacanya ada reben sedikit agak gelap. Dalam keadaan hujan barokah. Hujan itu sebenarnya tuh berkah ya bang. Ya barokah. Berkah yang turun langsung dari langit. Iya. Makanya Allah bilang hujan adalah rahmat terbesar yang turun dari langit tanpa perantara. Kalau Rasulullah itu dulu tuh apabila hujan, cucunya Hasan Hussein tuh disuruhnya keluar rumah langsung mandi. Ya. Yang saya tahu. Tapi kebanyakan kita manusia sekarang ini ya, kalau hujan berhenti gitu, berlindung gitu. Itu masalahnya. Padahal hujan itu berkah, rahmat terbesar itu yang Allah turunkan dari langit tanpa perantara itu. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Sungai Awan apa nih? Maul. Kalimutu. Kalimutu. Kalau didengar sih jahat namanya. Tapi enggak, setiap ada kampung yang disebut kemungkinan ada kejadian sahabat-sahabat ya. Ada riwayat lah. Nama tersebut. Ada nama. Kita tidak tahu.
kemungkinan ada sebut. Kalau dipikir-pikir, kalau kita mungkin namun tidak mau seperti itu ya, oleh mungkin ada kejadian. Contohnya Sungai Awan. Kalau orang luar kota Ketapang, Sungai Awan itu berpikir itu di atas langit, sahabat-sahabat. Saya pernah mempunyai teman itu ya, di waktu dia di Pontianak, dia bukan orang Pontianak tapi bekerja di Pontianak. Di waktu dia mendengar Ketapang, Kalimantan Barat, Sungai Awan, dia berpikir tuh tinggi kah bang, kata dia. Bukan tinggi, namanya yang tinggi di atas segala nama kampung. Sungai di atas sawah. Sungai Awan itu ada bentuk, ada jenis lagi, sungai kanan kiri. Sungai Awan kanan itu bang sebelah kiri ke? Sebelah kanan ke? Bukan, saya bilang. Bukannya oh sebelah kanan ini kanan, berarti sungai kanan. Oh ini kiri, sebelah kiri, bukan. Pertama dari jembatan Sukaharja tuh, begitu kita masuk Sungai Awan kanan namanya. Ada perbatasan lagi ini Sungai Awan kiri. Ada perbatasan lagi Kalibuntu. Baru Tepurukan kecil, Tepurukan besar, Tepurukan kecil. Baru Sungai Putri ya. Sungai Bako Sungai Putri. Sungai Bako, Sungai Putri, baru Tanjung, baru Tolak kan? Ya. Satung, Pelansi, Siduk, Simpang 3. Belok kanan menuju ke Sumber Priangan, Tanah Merah, Sungai Kali. Lurus sayap. Ke kanan lagi simpang itu ke kiri Sandai, menuju ke Tayan Pontianak. Kalau dari Siduk lurus itu menuju ke Sukadana, Melanau dan Teluk Batang. Ya sahabat-sahabat. Sahabat ya, kalau kita bermobil, kalau hari hujan tak pakai AC itu berkabut kaca tuh sahabat. Dimatikan salah, tak dimatikan salah. Sebenarnya saya paling anti dengan AC, tak mampu. Oleh karena keadaan gerimis, mau tak mau kabut kaca. Majuan proyek ACC. Siap, pesta. Nah, ini sahabat di sebelah kanan itu ada warung Mak Jendes. Nah, di sini kita sudah di Sungai Awan kiri ini, sahabat-sahabat ya. Sebelah kiri kita ini ada SPBU. SPBU ya. Dulunya aktif, pernah mati beberapa tahun, tidak aktif lagi, mungkin ganti tuan lah ya. Lagi. Sekarang aktif lagi beberapa bulan ini, aktif lagi. Kemarin cari karyawan, tapi terlambat dah. Terlambat Dah dah, penuh tak semua. apalah, mungkin nasibnya Nasib kita lah ya. jadi YouTuber nanti insyaallah dengan izin Allah. InsyaAllah doakan Insyaallah saja. setiap ada kemauan pasti ada jalan berkata Allah. Siap. Terima kasih. Kita boleh bercita-cita, tetapi jangan cita-cita menghayal, itu tidak akan ketemu. Tapi kita bergerak, berusaha untuk mencapainya. Orang berusaha pasti ada jalan. Siap. Menghayal boleh, tapi dilakukan, diusahakan. Bergeraklah. Hati-hati dalam berkendara. Bos. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, saya ingatkan bagi yang suka menonton video saya ini, baiknya jalan-jalan buat pengobatan, Saking nyanyak di jalan. tolong bantu saya, berharap kau dapat bisa menolong saya pribadi di channel saya Teguh Pradi Official. Bantu subscribe lah ya. Kalau seandainya sudah subscribe, tolong sahabat-sahabat nontonlah sampai full kalau dapat. Kalau enggak pun enggak masalah. Cukup bantu dengan komen hai abang. InsyaAllah kita jawab. Allah yang balas nanti ya. Perjalanan jauh sampai tidur lah belakang tu. Tengah-tengah mulut. Saya kok nambah. Tengok belakang. Dingin, aku pun sejuk. Astagfirullah. Jadi sahabat-sahabat ya, saya mohon doanya lah bagi kawan-kawan kerabat yang sudah kenal dengan saya mohon doanya. Bantulah. Mudah-mudahan dengan doa kalian sahabat-sahabat semuanya, Allah balas doanya beribu kali lipat. Kita kalau punya hajat, Ingat, Allah mengatakan barang siapa punya hajat besar, maka penuhi hajat saudaramu.
apapun tolong, maka Allah akan kabulkan hajat dia nanti. Itu janji Allah. Jadi kita umat Islam tuh seharusnya saling menolong. Saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Terkadang kan kita kan saling menjatuhkan. Seharusnya tidak. Kita kan saudara, ya bang. Ya, Islam itu saudara. Jangan bukan hanya ini ipar, ini abang, ini kakak, ini sepupu, hanya itu saudara, bukan. Dalam Islam itu saudara itu. Saya luruskan lagi, selagi itu orang Islam itu saudara kita, saudara seiman namanya, sahabat-sahabat. Maka dalam Islam itu janganlah kalian itu saling menyakiti. Apabila tubuh yang satu sakit, maka semuanya sakit. Itu ya. Kita orang Islam ini, khususnya Islam ya, apa seperti tubuh manusia, apabila kaki kita sakit, bengkak, maka sakitlah badan kita semuanya. Juga begitu juga kita sebagai orang Islam ya, khususnya ya, apabila saudara kita sakit, maka kita akan sakit semuanya yang merasakan. Contoh, kalau ada ulama dihina, apakah kalian itu merasa diam? Pasti merasa disakiti kan semuanya. Gitulah. Itu ada baju merah itu, jangan kira ikut celana sahabat-sahabat ya. Itu memang perempuan memang hitam kulitnya. Godam itu godam. Bukan saya menghina, tapi kenyataannya. Kalau saya berbohong, saya tidak mau ya. Itu sebelah kiri. Boleh diputar ulang ya. Kalau sudah nonton, putar ulang. Boleh di slow motion kan ya, sahabat-sahabat ya. Jangan kira itu penampakan sekilas itu kuntilanak. Itu memang agak hitam ya, bukan kuntilanak merah. Membadu kebetulan perempuan itu gadis lah, gelap lah badannya. Segi muda lah, belum tahu merawat diri. Jadi saya luruskan lagi supaya sahabat itu tidak banyak komen ya. Boleh komen yang positif. Apa yang terjadi di sini sahabat-sahabat? Ini lama sama apa? Pemali kan masih paling banyak aku bang. Oke sahabat, kita sudah alhamdulillah sudah sampai sahabat ya, sekitar ada beberapa menit lagi menuju rumah Kamil. Arif Kamil, cari YouTube tuh. Oke. Tulis Arif Kamil. Mana tulisan Arif Kamil? Arif Kamil. Kamil Arif. Nama bukan dua, tapi memang nama satu. Polisi belakang tuh sadarnya. Suara mobil. Kita belok kiri ya menuju ke Sukamaju sahabat-sahabat ya. Sukamaju. Nah, belok kiri ya sahabat-sahabat. Ini Sukamaju. sebelah kiri ini pasar ikan Sukamaju, Sengawan. Kanan. Bawa ikan. Cuma jalannya agak lebih parah lagi ya, karena masuk gang lah bahasanya. Belum Masuk diperbaiki. kampung. Saya doakan mudah-mudahan Pak Kades di sini bisa bekerja sama menjalankan amanahnya sebagai pemimpin